Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sehat? Halo Pak Sehat, Guru. Pak Alhamdulillah. Guru. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas, Bu Siti, Mbak Siti Nur Hasanah bisa dipimpin. Ya, semuanya sikap siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Zidni Ilman ilman warzuqni warzuqni fahman. Amin ya Amin. Rabbal Ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul adzim. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan mengabsen dulu ya. Tadi lupa ya. Eh, Ya, Muhammad Hairozadi, hadir Pak. Siti Nur Asana, Hadir, Pak. Siti Setia Dewi, Hadir Pak. Rangi Nurrohman, Nggak masuk, Sakit Pak. Masuk. Masuk Pak. Bambang, Bambang nggak Sakit masuk, Pak. Pak. Wiwit Pak, Wardatul Fuada. Hadiroh Pak. Oke, berarti yang tidak masuk 2 orang ya. Iya, Iya, Pak. Oke, baik. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan suatu materi hari ini. Kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 256 dengan tartil dan juga dengan kaidah ilmu tajwid, yaitu salah satunya adalah hukum tafkim dan tarkik. Ya, jadi perlu diketahui bersama dulu bahwa di dalam Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran, itu pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid agar dalam membaca kita bisa tartil dan benar. Nah, maka dari itu, kesulitan-kesulitan itu baik dari mulai pembaca dengan tartil, terus dengan makharijul huruf, dan juga dengan kejelasan dari shin, shin, dan lain sebagainya. Ini pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Jadi nanti kita akan kulas bersama tentang permasalahan bagaimana kita membaca surat Al-Baqarah ayat 256 dengan tartil. Baik, sebelum Bapak akan menerangkan materi pada hari ini, silahkan simak dulu ini karya video yang sudah Bapak buat ya. Apakah sudah tampil di layar anak-anak? Sudah. Pak. Pak Nanti Guru. diperhatikan dengan baik. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar bersama membaca surat Al-Baqarah ayat 256 dengan tartil. Sebelum nanti akan dibagi kelompok untuk sama dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Demikianlah tadi cara membaca surat Al-Baqarah ayat 6 dengan tartil. Baik anak-anak, yang pembelajaran kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi sudah semuanya melihat dengan baik?
Udah, Pak. Sudah ya? Oke, yang di belakangnya Ya, sudah. Pak Bro. Jadi Pak. tadi adalah cara membaca surat Al-Baqarah ayat 256 dengan tartil. Ingat, tartil itu salah satunya adalah harus fasih atau jelas, dan dua makhorijul hurufnya harus jelas atau fasoha, terus juga ilmu tajwidnya harus jelas. Jadi itu ada beberapa yang harus sering kali kalian masih menjadi masalah atau yang belum tahu. Bapak akan memberikan materi tentang ilmu tajwid, yaitu tentang hukum bacaan, tafkim, dan tarkik. Setelah tadi kalian mendengarkan bacaan atau cara membaca surat Al-Baqarah ayat 256, selanjutnya itu adalah kita harus mempelajari ilmu tajwidnya juga. Jadi cara membaca Al-Quran dengan tartil adalah salah satunya ilmu tajwid. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa di dalam ilmu tajwid itu ada yang namanya tafkim dan tarkik. Nah, tafkim dan tarkik ini dibagi menjadi dua. Ada yang lam tafkim atau lam tarkik, atau rok tafkim dan rok tarkik. Tetapi pada pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang lam tafkim dan lam tarkik. Pengertian dari tafkim dan tarkik lam adalah lam jalalah adalah apabila ada huruf lam ya dalam lafdzul jalalah atau kalimat Allah ya yang didahului oleh huruf dengan harokat fathah, doma atau kasroh. Terus setelah mengerti adanya 3 harokat ini, cara membacanya lam jalalah itu dibagi menjadi 2, yaitu tafkim dibaca tebal, tarkik dibaca tipis. Contoh dari tafkim dulu adalah Allahumma ya. Terus tarkik tipis dibaca Bismillahi. Nah, nanti setelah ini tugas kalian adalah akan Bapak bagi kelompok, terus masing-masing kelompok itu menjadi ketua kelompok dan sekaligus menjadi tutor sebaya di kelompok lain. Karena ini ada beberapa nama yang belum bisa membaca, jadi kalian ikut memperhatikan cara membacanya. Kelompok pertama itu kelompoknya Mbak Nur Asana, terus kelompok 2 Bapak bagi, terus Mbak Bibit, terus kelompok 3 Mas Jadi, kelompok 4 Mbak Dewi ya. Silakan bisa berkumpul di masing-masing kelompoknya. Oke. Kalau sudah berkumpul di kelompoknya, sudah semua? Silakan mulai. Silakan kalian mulai. Ini Bapak bagi lembar LKPD-nya ya. Nah, nanti ditulis ya, yang misalnya yang sudah mahir, yang sudah sesuai tartil itu nanti tulis namanya siapa. Tapi kalau ada yang belum, silahkan nanti ditulis, dicentang saja. Ini sudah kelihatan, anak-anak? Sudah ya. Oke. Nanti di sini tulis ya, kelas. Ditulis ini kelasnya 8E ya. 8E, nanti kelompoknya masing-masing kelompok. Berarti kalau Mbak Asana kelompok 1 dan seterusnya. Anggotanya tulis namanya siapa aja. Oke, tugas LKPD-nya adalah nanti kalian membaca, amati bacaan ini ya, yang tadi Bapak contohkan di lewat TikTok tadi ya. Ya, dari la ikraha fiddin sampai selesai. Terus lakukan tutor sebaya. Nanti Bapak minta tolong masing-masing ketua kelompok itu mempraktekkan cara membaca yang benar dengan sesuai kaidah ilmu tajwid ya. Tapi tajwidnya ini adalah tentang tafkim dan tarkik, yaitu lam. Nah, setelah itu nanti tutor sebaya menilai. Oke, Bapak beri waktu 5 menit. Oke, silakan untuk belajar bersama. Oke, sudah? Ya, Pak. Oke, baik ya. Jadi lembar LKPD ini silahkan nanti ditulis nama-nama kelompoknya di sini. Nanti misalnya di kelompoknya Mas Hadi itu kan misalnya ada yang belum ya. Jadi tadi Bapak
ketika kalian sedang melakukan tutor sebaya, Bapak melihat ada salah satu di masing-masing kelompok ada yang masih belum bisa membaca dengan sesuai kaidah ilmu tajwid, tapi ada yang sudah mahir dan ada yang tinggi, ada yang sudah lancar tetapi tajwidnya belum kelihatan. Ya, tadi Bapak sedikit mengamati, muter-muter ke bangku kalian ada, dan ada tadi yang sudah mahir sekali, bacanya fasih, jelas dan lain sebagainya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, silakan dari kelompoknya Mbak Nur Asana dulu. Silakan maju ke depan. Ya. Oke, silakan dibacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Oke, good. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Oke, sebelum kelompok selanjutnya, coba dari kelompoknya Mbak Wiwit, kira-kira tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Asana sudah tartil atau belum? Sudah, Pak Guru. Sudah. Kenapa kok bisa sudah? Alasannya apa? Itu tadi membaca bilahinya sudah betul, dibaca tartil. Kemudian wallahunya juga sudah betul, dibaca tafhim. Selanjutnya, sebelum Bapak melanjutkan, LKPD yang tadi Bapak bagikan, coba kira-kira dari masing-masing kelompok, tadi kelompoknya Mas Hadi dengan Mas Mukmin, kira-kira Mas Mukmin tadi levelnya sudah bisa dasar, menengah, tinggi atau mahir? Menengah, Pak. Menengah. Dia sudah bisa membaca, tapi panjang pendeknya tadi ada yang kurang pas, tajwidnya harusnya dibaca mendengung tapi dibaca jelas, terus ya seperti itu, Pak. Oke, berarti masih menengah ya. Oke, tadi berarti ya, Mas Hadi sudah melakukan tutor sebaya ya ke Mas Mukmin. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ini Bapak ingin memberikan tes sebelum Bapak akhiri ya, tes lisan ya, tes lisan kepada masing-masing siswa. Oke, dimulai dulu dari Mbak Wiwit ya. Yang pertama, huruf lam dibaca tafkim apabila ada harokat. Gak ada suaranya, ayo. Biasa. Apabila didahului harokat fathah atau doma, Pak Guru. Oke. Misalnya wallahu, seperti itu. Cukup. Terima kasih. Good. Nilainya 100 buat Mbak Wiwit ya. Nah, untuk selanjutnya nanti pertemuan minggu depan akan kita membahas tentang bagaimana cara menulis surat Al-Baqarah dan memahami makna dari surat Al-Baqarah. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Terima kasih, mohon maaf Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.